Begitu Nabi malamnya akan sholat, maka Ibnu Abbas tiba-tiba masuk ke barisan, menjadi saf bagian dari Nabi, sholatlah di belakang Nabi sebagai makmum. Lihat ya, jadi Nabi sedang sholat, saya ilustrasikan ya, misal, ini sedang sholat, tiba-tiba Ibnu Abbas dari belakang ikut sholat sebagai makmum. Lantas ditarik oleh Nabi, disejajarkan oleh Nabi SAW dengan posisi beliau. Sejajar, tadinya di belakang begini, ditarik jadi sejajar begini. Paham? Disejajarkan seperti ini. Hadis ini sering digunakan dalil oleh teman-teman kita tentang kebolehan menyusun saf laki-laki dan perempuan dengan posisi sejajar bila imamnya satu dan makmumnya satu. Pernah dengar ada guru Anda mengajarkan, kalau ini posisi imam satu, maka makmumnya satu, boleh makmum dan imam posisi sejajar. Tidak ada yang lebih, baik imam maju sedikit atau makmum mundur sedikit. Tapi sejajar persis sama semua. Pernah dengar ini? Nah, hadisnya hadis ini yang digunakan dalilnya. Tapi hadis ini jarang diteruskan. Dalam suasana sholat apa Nabi mengajarkan itu? Ini suasana sedang sholat tahajud. Saya mau tanya pada Anda. Kalau Nabi imam, Ibnu Abbas makmum, ada dua orang, sholatnya sholat tahajud malam dilakukan, kemudian satu imam, satu makmum, itu jamaah bukan? Jamaah, karena syarat sholat berjamaah minimal terdiri dari dua orang, satu imam, yang satu lagi makmum. Maka kita sepakati dulu yang pertama. Yang pertama kita sepakati dalam hadis ini ada petunjuk atau isyarat kebolehan menunaikan tahajud dengan berjamaah. Satu, bolehnya tahajud berjamaah. Awas, di sini ulama sepakat ya, awas hati-hati. Tidak ada yang tidak sepakat. Jadi kalau Anda yang tidak sepakat, Anda sendiri yang salah. Ya, Nabi mengerjakan, sahabat mengiyakan, ulama sepakat. Anda Nabi bukan, sahabat bukan, ulama juga belum. Anda tidak sepakat, Anda siapa? Ya, baik. Cuma nanti perbedaannya, kapan kebolehan ini bisa berlaku. Hanya bedanya di situ saja nanti. Kalau jamaahnya sepakat boleh, tapi kapan dibolehkannya? Dalam suasana apa? Apakah dalam setiap waktu boleh berjamaah atau dalam keadaan tertentu berjamaah? Paham ya? Tapi saya ingin katakan bahwa ada kasus Nabi pernah sholat malam, kemudian ada makmum di belakang dan dibenarkan oleh Nabi. Kalaulah tahajud berjamaah itu dilarang, Nabi akan katakan, ngapain ikut sini? Sebelah sana aja. Ya, misal, atau ini jangan berjamaah, ini tidak benar, yang bagus sendiri-sendiri aja. Ya, atau ngapain ikut bid'ah? Ya, tidak ya? Baik, tidak. Tapi Nabi akan katakan, kamu sebelah sana, saya sini. Tapi ketika Nabi tidak melarangnya, bahkan menarik dan menyejajarkan, ini menunjukkan ada kebolehan dalam sholat berjamaah yang dimaksudkan. Jelas sampai sini? Paham ya? Awas hati-hati, saya ingin luruskan dulu karena sebagian sahabat kita, teman-teman kita, menjadikan ini sebagai dalil bolehnya satu saf sejajar, tapi tidak pernah mengungkit sholat apa itu. Jadi Anda kan unik, Anda mengatakan boleh sejajar saf, makmum dengan imam. Kalau imam satu, makmum satu. Tapi Anda mengatakan tahajud gak boleh berjamaah bid'ah. Padahal yang Anda gunakan dalilnya tentang dalil tahajud. Paham ya? Nah, jadi gini, kalau Anda cenderung pada satu pendapat tidak apa-apa, tapi kita harus jujur menyampaikan informasi. Ya, jadi kalau beda dengan yang lain tidak ada masalah sepanjang ada dalil. Ya, dan tidak usah mencela orang lain. Kita punya pilihan, boleh, tapi jangan sampai pilihan kita kemudian menjelekkan orang lain, itu yang tidak bagus. Jelas? Baik. Jadi celaan tinggalkan, ibadah kerjakan. Itu yang dimaksud, ambil baiknya, tinggalkan buruknya. Dan tidak usah rame gitu kan. Nah, sini, satu. Dalil kedua. Bismillah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Diriwayatkan di Al-Bukhari dari nomor hadis 2008 sampai ke 2010-nya. 2012 untuk sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ja'a ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahum Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu, wa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, datang beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud, kemudian Hudzaifah al-Yamani, kemudian Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Fasa'alu Sayyidata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Mereka bertanya kepada Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridai kepada beliau, an sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka beliau menyampaikan, riwayatnya cukup panjang ya. Makana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ada 11 rakaat. Ya, sepanjang tinggal di rumah saya, sepanjang bersama saya, perhatikan cara menerjemahkannya. Sepanjang bersama saya
Saya perhatikan baik di Ramadan atau di luar Ramadan, beliau tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Ya, jadi 11 rakaat di Ramadan, di luar Ramadan 11 rakaat. Tapi tolong catat baik-baik ya, cara menerjemahkannya sepanjang bersama saya. Sedangkan Nabi, istrinya tidak hanya Sayyidah Aisyah. Tadi saya katakan ada Sayyidah Maimunah, ada Sayyidah Zainab dan sebagainya. Dan di tempat lain Nabi pernah 13 rakaat. Seperti saya sampaikan di tempatnya Sayyidah Maimunah, Nabi 13 rakaat. Ada bahkan yang kurang dari itu, ada yang lebih daripada itu. Tapi di rumah Sayyidah Aisyah 11 rakaat. Dan ini telah tuntas di pertemuan lalu. Perhatikan, yusalli arba'an, kemudian beliau salat 4 rakaat. Thumma yusalli arba'an, kemudian 4 rakaat. Thumma yusalli thalathan. Beliau salat 4 rakaat dan 3 rakaat. 4, 3. 4 tambah 4, 8 tambah 3, 11. Ini seperti kesimpulan di pertemuan lalu, boleh kita menunaikan salat malam dengan 11 rakaat, formulasinya 4, 4, 3. Kalau Anda ingin 2, 2, 2, 2 ujungnya 1, boleh. Hadisnya telah saya sampaikan. Bahkan masih tertulis di Abu Dawud nomor hadis 1369. Jadi kalau 11, boleh gunakan 2, 2, 2 ujungnya 1. Atau kalau witirnya 3, kemudian 8 tambah 3. Atau 4, 4, 3. Selesai. Tapi pembahasan kita bukan di situ. Teruskan hadisnya. La tas'al an husnihinna wa tolihinna. Tapi jangan ditanyakan bagaimana panjang dan bagus bacaannya. Jangan ditanya. Maka setelah peristiwa itu, beberapa malam kemudian mereka mengikuti Nabi SAW, sholat di belakang Nabi SAW dalam kesempatan sholat malamnya. Dimulai dari Hudzaifah, dimulai dari kemudian Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya. Yang paling menarik, bahkan tersebut nanti di Al-Bukhari, bahkan di hadis Muslim, teman-teman sekalian, indah. Kata Hudzaifah, termasuk Abdullah bin Mas'ud, tidak ada sholat seindah sholat di belakang Nabi SAW. Tidak ada sholat seindah sholat di belakang Nabi SAW. Ini yang mereka kisahkan sholat malam. Kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW kemudian membaca 100 ayat Al-Baqarah pertama. Saya duga akan selesai, ternyata beliau lanjutkan. Yang paling menarik, lihat. Ketika beliau membaca ayat tasbih, maka beliau berhenti bertasbih terlebih dahulu. Ketika membaca ayat doa, maka beliau berhenti berdoa terlebih dahulu. Ketika kemudian sampai pada ayat-ayat perlindungan, perlindungan itu tentang berlindung dari neraka, dari azab dan sebagainya, maka beliau berhenti untuk berlindung kepada Allah dari semua keburukan itu dulu. Anda bisa bayangkan, nanti ketika masuk ke bacaan saya terangkan tentang makna ini. Tapi poinnya adalah, saya mau tanya pertama kali, 3 orang sahabat ini sholat di belakang Nabi dalam kesempatan sholat fardu atau sholat sunnah? Sunnah. Sholat sunnahnya siang atau malam? Malam. Malamnya tahajud atau bukan? Artinya, boleh kemudian dalil ini bahkan tersebut di kitab yang sangat sahih, hadisnya sahih, menunjukkan kebolehan menunaikan sholat tahajud secara berjamaah. Paham? Baik. Ini dalil yang kedua. Ini dalil yang kedua. Tapi bagaimana pemahaman ulama dalam menafsirkan kebolehan ini? Karena jangan tafsirkan oleh kita sendiri, rujuk para ulama. Ibnu Majah nomor hadis 233. Innal ulama warathatul anbiya. Sungguh para ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya la yurithuna dirhaman wala dinaran walakinnahum yurithuna al-ilma. Sedangkan para nabi tidak pernah mewariskan dinar dan dirham, mereka mewariskan pengetahuan. Artinya, kalau ada ilmu yang pernah disampaikan oleh nabi, maka kita harus merujuk pada pemahaman ulama. Bagaimana mereka menafsirkannya? Paham ya? Awas, dan ulama itu luar biasa. Mereka belajar puluhan tahun. Imam Al-Bukhari itu menulis Sahih Al-Bukhari 16 tahun. Sebagian di Mekah disempurnakan di Madinah. Lalu Anda menyimpulkan dalam 16 jam. Mustahil. Ya? Nah ini, dalil-dalil tadi menunjukkan kebolehan sholat berjamaah. Lantas bagaimana memahami tentang kisah-kisah tadi dalam kebolehan yang dimaksudkan? Maka ulama terbagi pada 2 pendapat utama dari sini. Dan ini yang boleh kemudian kita amalkan dalam kehidupan. 1, pendapat pertama menyampaikan hadis yang menunjukkan dibenarkannya salat tahajud berjamaah dan memberikan hukum bolehnya berjamaah menunaikan tahajud. Kata ulama yang pertama, menunjuk pada kondisi yang khusus. Jadi bukan kondisi biasa. Artinya jika kondisi ini ada, maka yang terbaik Anda tunaikan berjamaah. Tapi kalau kondisi dimaksud tidak ditemukan, maka sendirian itu lebih utama. Apa kondisinya? 1, memberikan tuntunan atau pelajaran bagi orang yang belum terbiasa menunaikan tahajud. Belum biasa dia.
Ya, belum ada kebiasaan pada dirinya. Ini menunjuk pada hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kan ini baru pertama kali berkunjung kan ke rumah bibinya Sayyidah Maimunah, kemudian tiba-tiba sholat di belakang Nabi, oleh Nabi ditarik, diajarkan bagaimana caranya menunaikan sholat malam, kekhusyuannya dan sebagainya. Jadi kalau Anda misalnya dalam kondisi ingin membimbing orang-orang tertentu, bisa di rumah, suami ingin membimbing dengan istri, atau membiasakan dengan anak-anak yang belum terbiasa sholat malam, ya. Tiba-tiba anak Anda beranjak misalnya, jadi semakin dewasa, sudah baligh, Anda ingin bangunkan malam hari, jangan biarkan dia sendiri. Khawatirnya karena belum terbiasa, belum mengerti cara menunaikan sholat malamnya. Paham ya? Tiba-tiba Allahu Akbar, rakaatnya kencang, alhamdulillah sedang tahajud. Lama nggak keluar bunyinya, lama-lama ketahuan tidur di sejadah, gitu kan? Nah, karena belum terbiasa, ya. Allahu Akbar, baca surat, sudah baca surat, ruku Allahu Akbar, begitu sami Allahu liman hamidah, kedengaran dari samping, gol, ya, berubah suasana hidupnya. Salatnya ditinggalkan, kemudian langsung update status, itu kan repot juga. Ya, kekinian, karena belum terbiasa menunaikan dia. Maka seperti Nabi membimbing Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Anda boleh hidupkan saat di rumah, anak Anda bangunkan, yuk bangun yuk, malam kita tahajud. Kenapa Pak mesti tahajud? Kan kita udah banyak sholat, misalnya. Sayang, Allah menjamin kalau kita tahajud, kita sekeluarga masuk surga. Allah sudah menjamin surga kita di dunia, tapi Allah belum menjamin surga kita di akhirat. Bapak takut kalau di dunia kita bersama, di akhirat kita berpisah. Alhamdulillah, tidak ada yang bisa menyatukan kita kecuali amal soleh kita. Yuk bangun, tolong papa mama supaya memudahkan hizab saat di akhirat. Bangun.